saya juga apa nih? Oh, ya terserah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Ya, oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman seluruh penjuru dunia. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Muhammad Nurwegiono. Ketemu lagi di kuliah online IMPAT pada tahun 2014 ini. Pada kuliah online IMPAT ini, kuliah online IMPAT perdana pada tahun 2014 ini, saya akan mendampingi teman-teman di seluruh penjuru dunia bersama Bunda Etin Anwar, PhD dari Associate Professor Hobart and William Smith College, co-founder dari One on One Friendship, lecture di UIN Sunan Gunung Jati, dan research fellow di Surya University. Nah, Bunda Etin Anwar ini sebagai narasumber kita untuk memberikan materi kuliah online 4 pada hari ini dengan tema menjalin jejaring antar pelajar dalam negeri dan luar negeri melalui one-on-one friendship. Kuliah online 4 ini kurang lebih memakan waktu 2 jam. Kuliah online Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional ini bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia atau RRI dan Radio PPI Dunia. Kuliah online 4 ini diketuai oleh Dr. Irawan Satriotomo dari University of Florida, USA, dan Indonesia Brain Research Center di Surya University. Dan juga program direkturnya merupakan adalah Pak Susanto Saman di AFL University, Hyderabad, India. Program kuliah online ini ditujukan untuk seluruh akademisi Indonesia, termasuk mahasiswa, dosen, dan peneliti yang ada di tanah air, maupun yang di luar negeri. Baiklah teman-teman, kita dengarkan langsung presentasi kuliah online. Halo Bunda. Halo Bunda, bisa dengar suara saya Bunda? halo, selamat siang, sore, dan malam. Ya, selamat sore, siang, dan malam Bunda. Bagaimana kabarnya hari ini Ya, Bunda? dengan baik. Iya, kita mungkin Bunda bisa ceritakan ke kita sebelum Baik, ya dimulai gimana? presentasi mengenai profil Bunda dari S1-nya dari mana, S2-nya dari mana, S3 dari mana, dan lain sebagainya. Sehingga kitanya tahu bahwasanya Bunda Etin Anwar, dari sini toh, mungkin begitu Bunda. Ya, silakan Bunda, setelah dari menjelaskan profilnya, mungkin dilanjutkan dengan presentasinya Bunda langsung. Ya, silakan Bunda, untuk waktu dan tempat kita persilakan. Terima kasih atas kepercayaan teman-teman I4 ya, yang telah mengajak saya untuk jadi pembicara hari ini. Saya S1 di Indonesia. Waktu itu kami dan melanjutkan S3 di Amerika Serikat, jurusan Filosofi, Interpretation, and Culture. Sesudah menjadi bergelar doktor, saya beberapa tahun kembali ke Indonesia. Kemudian di Amerika saya pernah dan sedang menjadi associate professor. Saat ini saya di Indonesia mengabdi di tanah air dan mengajar di beberapa tempat, salah satunya di UIN dan juga di Surya sebagai fellow. One-on-one friendship itu oleh-oleh yang saya bawa dari Amerika ya, sebagai renungan kami yang tinggal di luar dan juga ingin ikut berkontribusi terhadap Indonesia. Kami juga sudah banyak terlibat di gerakan-gerakan yang sifatnya memajukan bangsa dan komunitas Indonesia, diantaranya di I4, juga di lembaga-lembaga lainnya. Di Amerika saya ngajar Introduction to Islam, Gender and Islam, Ethical Debates in Medicine,
Gender and Globalization, Islamic Ethics and Politics. Pada intinya posisi saya itu adalah diharapkan untuk mengajar kelas-kelas yang berhubungan dengan Islam. Itu sedikit background ya. Saya juga background saya juga seorang ibu dari 3 anak dan juga seorang anak dari orang tua. Jadi apa namanya? Kita itu multiple ya. One on one itu hanya sebagian dari kehidupan kami sebagai manusia, anak, orang tua, tetangga dan lain-lainnya. Hari ini saya akan share mengenai one on one friendship. One on one friendship. Pertama-tama saya merasa bahwa perjalanan hidup kami banyak sekali persahabatan yang telah ada dan itu sangat mendukung baik karir maupun keluarga. Dan saya kira kalau kita melihat diri kita sendiri, seringkali sahabat itu di sekitar kita semua. Sepak bola dengan sahabat, nonton dengan sahabat, main musik dengan sahabat, dan lain-lain ya. Tetapi yang penting lagi, fondasi persahabatan ini, kalau dari Islam sendiri, Nabi Muhammad itu menempatkan sahabat itu sebagai komponen masyarakat yang paling dekat dengan beliau, juga menjadi struktur dalam masyarakat di mana mereka bisa bekerja sama. Bagi kami sebenarnya itu hanya salah satu concern. Concern yang lainnya adalah bagaimana kita semua memiliki kesadaran dan kepemimpinan dalam keadilan sosial. Mengapa keadilan sosial? Mengapa membicarakan tentang pentingnya keadilan sosial? Kalau kita melihat sekitarnya di Indonesia terutama ya, kita melihat gap politik, gap sosial, gap kebudayaan, gap pemahaman keagamaan. Politik dan ekonomi itu berujung pada yang saya sebut ketidakadilan ya. Sedikit sekali kita memikirkan ketidakadilan. Bahkan di masa pemilu pun sekarang sedikit caleg atau capres yang berbicara mengenai kesejahteraan orang Indonesia itu seperti apa. Kita berbicara pendidikan karakter, tetapi seringkali berbicara pendidikan kepemimpinan untuk keadilan sosial. Nah, ini platform kami ya, one on one friendship. Halo Bunda. Ya, halo Bunda. Halo. Ya, belum kelihatan slide-nya Bunda. Ya. Slide-nya belum kelihatan Bunda. Mungkin bisa di screen share ini ya, slide-nya Bunda. Oh, slide-nya di screen share ya? Iya, ya di. Ya. Oke, ya kelihatan Bunda. Ya. Silakan dilanjutin Bunda. Ini merupakan keluar ya? Ya ini. Ya, terima kasih Bapak Moderator ya. Ini merupakan logo dari one on one friendship, di mana dua orang berjabat tangan secara equal satu sama lain, dengan harapan bahwa persahabatan kita persahabatan yang sejajar. Mengapa persahabatan yang sejajar? Karena persahabatan itu justru timbul karena kita memandang diri kita satu sama lain sejajar. Dan persahabatan pun kita harus memandang dengan konteks yang lebih luas. Persahabatan antar golongan, persahabatan antar negara, persahabatan antar suku, persahabatan antar penghuni dunia ya.
seringkali dengan adanya gap untuk mendapatkan respect yang sama. Dalam persahabatan ini pun kita memandang adanya bentuk-bentuk kolaborasi maupun karakter ya, karakter yang sama-sama bisa kita voluntarism, endurance, network, leadership. Ya, halo Bunda. Ya, sepertinya Bunda Etin Anwar terputus. Ya, dia tersambung lagi. Ya, halo Bunda. Halo. Saya berpikir untuk bagaimana satu sama lain menegakkan keadilan sosial. Halo Bunda. Ya, Bunda, screen share-nya belum kelihatan, tadi terputus Bunda. Mungkin bisa di-share ulang lagi presentasinya. tadi terputus. Iya. Oke, ya silakan Bunda. Ada nggak? Kelihatan Ada ya? sekarang? Iya, kelihatan Ya, Bunda. tadi sampai mana? Sampai ke itunya Bunda, di vision. Iya. Ya. Jadi menurut kami adalah penting untuk membentuk kesadaran dan kepemimpinan yang memiliki orientasi terhadap terwujudnya keadilan sosial. Nah, kesadaran dan kepemimpinan ini ingin dinyatakan dan dipupuk sehingga kita satu sama lain merasakan adanya keadilan untuk sesama. Lalu kenapa one on one friendship, namanya aja udah Inggris ya. One on one friendship itu didirikan oleh kami educators dari Indonesia. Mengapa dari Indonesia? Karena pengalaman untuk mendirikan one on one friendship itu lebih banyak diinspirasi ketika kami di Indonesia, di Amerika. Akan tetapi sama sekali ini bukannya sebuah value yang Amerika ya. Keadilan sosial itu bagian dari Pancasila, bagian dari Islam, dan juga saya yakin bagian dari agama-agama yang lain. Keadilan sosial itu sebagai sesuatu nilai ya, nilai yang arif yang ada dalam masyarakat kita tapi terlupakan. Dari perspektif kami sendiri sebagai orang tua, kami ingin anak-anak muda maupun anak saya itu Ya, halo Bunda. Nah, sepertinya Bunda Etin Oke. korupsi dan lain-lainnya. Sehingga kalau orang memiliki orientasi keadilan,
Halo? Ya, halo. Halo? Silakan dilanjutin. Ya, halo Bunda. Silakan dilanjutin Bunda. Gimana Mas Yogi? Masih ya, silakan dilanjutin Bunda. Sudah bisa, saya kira tadi terputus. Everything okay? Oke, berarti oke. Yes. Uh, oh ya. Yeah. Ya. Founders, ya, founders dari One on One Friendship ini, saya dan Dr. Kaprawi, dua-duanya dari Indonesia. Kami sangat concern terhadap isu-isu keadilan sosial, karena keadilan sosial itu sesuatu yang perlu diwujudkan dan cita-cita bangsa Indonesia ya secara umum. Yang kedua, kami juga melihat bahwa keadilan sosial itu bisa diwujudkan terutama melalui pendidikan dalam masyarakat. Kalau pendidikan orang Indonesia lebih baik, maka kemungkinan untuk mendapatkan kesejahteraan sosial itu akan lebih cepat gitu. Sementara misi dari One on One Friendship itu sendiri ya. Sekarang kita berbicara mengenai misi One on One Friendship. Mohon maaf Bunda, sepertinya terputus lagi. Ya. Oke, silakan. Oke, ya. Ya. Misi One on One Friendship itu dua hal. Pertama, untuk memupuk keadilan sosial. Yang kedua, untuk memberikan atau menyediakan network atau jejaring untuk bekerja sama antara budaya-budaya yang berbeda, dan juga untuk network yang akan menjembatani perbedaan budaya untuk meningkatkan kepekaan dan kepemimpinan kita, dan untuk mengajak berdialog satu sama lain dalam melihat isu-isu keadilan sosial, baik melalui pendidikan, filantropi, dan women's empowerment, pemberdayaan perempuan ya. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut. Pertama, menjembatani persahabatan dan kolaborasi antar individu, dan kita membuat impact baik secara lokal maupun global. Kita ingin melihat isu-isu keadilan sosial melalui edukasi, scholarship, dan pemberdayaan perempuan. Yang selanjutnya, kami berharap dalam rangka bridging persahabatan dan kolaborasi ini bisa mengajak educators, para pemimpin, dermawan, dan profesional untuk saling berbagi ya, baik itu advice, kearifan maupun expertise, sehingga kita working antar individuals maupun students, kolaborasi untuk pemberdayaan keahlian dan academic excellence, keunggulan akademis. Yang ketiga, engage citizenship dan advokasi. Ini core programsnya. Sementara proyeknya yang sedang kita garap banyak ya. Tetapi sebelum ke sana, kita bisa melihat beberapa contoh ya. Untuk networking, kita memiliki website oneononefriendship.com. Itu diketiknya angka 1 friendship.com. Dengan website ini kita berharap members bisa connect satu sama lain, berbagi ide-ide, kemudian join clubs, komunitas-komunitas secara lokal maupun maya. Bersama-sama kita bisa melihat problem-problem, bukan hanya melihat dan menangani, mengantisipasi problem-problem ketidakadilan. Juga kalau punya event bisa disimpan di sana, ataupun kita bisa memberi dan
menyerahkan scholarship. Mengenai program yang kedua, Collaborative Work for Life Skills and Academic Excellence, saya sebenarnya sampai saat ini yang sudah dilakukan, itu kita bekerja sama dengan guru-guru atau profesor untuk membuat lokal club. Sering saya ditanya, boleh nggak komunitas membuat club? Saya ibu-ibu, bisa nggak kita bikin klub ibu-ibu dan berteman dengan ibu-ibu yang lainnya di dunia ini? Itu bisa dilakukan. Saya seorang guru ingin bikin klub guru itu bisa dilakukan. Sebenarnya klub ini bisa untuk apa saja selama akan meningkatkan pemberdayaan sebagai pilot project untuk kami sendiri. Kita memiliki beberapa local clubs, diantaranya di Amerika dan di Indonesia. Yang ketiga, dalam program yang ketiga itu kami memiliki sebuah program yang namanya Adopt a Student, dengan harapan program ini bisa memberikan beasiswa, tapi semuanya online gitu. Kita sering dengar beasiswa ya, tapi ini diselenggarakan secara online. Jadi kalau Anda tertarik untuk daftar, misalkan itu bisa pergi ke oneononefriendship.com, kemudian di situ ada salah satu tabnya Adopt a Student. Kita tahun ini ingin mendedikasikan program ini ke Indonesia. Di Amerika ada Hobart and William Smith Club, juga ada di Carleton University. Sementara di Indonesia, kita yang sudah jalan di Smart Excellencia, di UIN, Pesantren Cipasung, Pesantren Al-Ittihad, SMA Cendekia, dan SMA Bina Mandiri. Nah, sekarang kalau Anda orang tua, apa sih keuntungannya dengan adanya one-on-one friendship, atau kalau Anda anak muda, apa keuntungannya buat Anda? Kalau Anda anak SMP, SMA, apa untuk Anda? Dengan one-on-one friendship bagi siswa-siswi, anak-anak didik kita, bagaimana supaya anak didik kita itu memiliki kesadaran maupun kepemimpinan untuk hal-hal yang dianggap kurang adil. Yang selanjutnya, bisa bernetwork secara lokal dan global. Sekarang ini memang masih di Indonesia. Kami berharap banyak orang-orang Indonesia, teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, paman, bibi ya, yang bisa mendukung program kita untuk bernetwork dan memberi manfaat satu sama lain. Yang selanjutnya, empowering life skills. Benefitnya itu bagaimana caranya supaya terjadi peningkatan kecakapan hidup ya. Mengapa ini penting? Karena sekolah itu menyediakan kita, mentraining kita, menyiapkan kita untuk bisa lulus. Tetapi pada saat yang sama, yang lebih penting dari sekolah adalah kita memiliki kecakapan kehidupan. Nah, one-on-one friendship ingin memberikan dan mengajak anak-anak didik Indonesia maupun kita orang dewasa untuk terus belajar bagaimana caranya kita meningkatkan kecakapan hidup. Mentoring online sudah berjalan di beberapa tempat, menjadi proyek percobaan kami, di mana sebuah klub dijodohkan dengan seorang mentor dari luar negeri. Bisa juga mengirim message, chatting, creating or advertising events. Kita bisa memasukkan event-event kita, bukan hanya event one-on-one, event yang lain pun bisa, memberi atau menerima scholarship, events and mentoring, sharing photos and videos. Features ini, benefit ini masih ideal. Sebenarnya sangat clear ya di sana. Ada let me join, bisa klik juga friendship, bisa juga klik sign up di sana itu. Barangkali nanti bisa ditunjukkan langsung bagaimana cara sign up, cara registernya. Start a local club. Saya seringkali mendapat beberapa pertanyaan, bagaimana caranya untuk bikin local club. Yang dibutuhkan adalah 15 orang, karena kalau bersahabat hanya satu orang saja nggak mungkin ya.
Tapi 15 orang saya kira itu representatif. Memang di sini disebutkan students in consultation with their teachers, siswa atau mahasiswa konsultasi dengan guru. Tetapi ini sebenarnya karena klub-klub lokal itu untuk siswa, sehingga ada kepemimpinan guru dan ada contoh kepemimpinan dan keteladanan yang real dari guru. Kalau Anda masyarakat, anggota masyarakat, ibu-ibu seperti saya ingin klub ibu-ibu, itu bisa juga dilakukan. Untuk apa sih anak saya atau saya sebagai siswa SMP, SMA dan mahasiswa masuk ke klub yang ada di lokal Indonesia? Pertama-tama ada contoh kepemimpinan, ada penasehat, ada leadership board, seorang presiden, sekretaris dan bendahara. Dan selain itu ada juga membership. Nah, kita itu ingin semua member itu menjadi anggota untuk planning committee, perencana. Jadi members board, antara leadership board dengan membership itu selevel. Mereka semua masing-masing individu itu bisa bikin event secara bersama-sama. Apa sih contoh aktivitas dalam klub-klub yang lokal one-on-one itu? Pertama, bisa mendiskusikan kepemimpinan, membuat ADART, membuat rencana jangka panjang, jangka pendek, dan program-program yang lainnya. Sebenarnya tidak ada bedanya. Yang berbeda dengan klub-klub yang lain, yang berbeda adalah kepemimpinan dan keanggotaan itu selevel, equal ya, equality-nya jelas. Leadership board-nya pemimpin, anggota dengan leadership board. Bertemu secara reguler, secara berkala, membuat event, melakukan fundraising, mentoring, volunteering, teleconferencing, online atau yang lain-lainnya. Kepemimpinan dalam klub itu tahunan, sehingga banyak orang bisa menjadi pemimpin, bukan hanya 1 atau 2 orang, bertahun-tahun. Kemudian juga setiap tahun diadakan election ya untuk klub untuk presiden maupun untuk advisernya. Klub juga bisa memilih dan mengajukan member yang eligible untuk scholarship atau beasiswa dalam program kami, Adopt a Student Program. Ada mentoring online, kita akan ada streaming online di bulan-bulan yang akan datang. Kami juga berharap lokal klub itu akan membuat newsletter untuk orang tuanya, untuk sesama siswa maupun untuk sekolahnya. Dalam proses ketika mereka mencapai goal atau sukses dalam klub mereka bisa membuat posting-posting di website One on One Friendship, yang selanjutnya semua klub akan saling berkolaborasi satu sama lain ya. Klub-klub lokal itu sebenarnya lebih pada untuk di lokasi-lokasi yang berkeinginan untuk mengadakan klub lokal. Sementara itu komunitas mayanya bermacam-macam ya. Ini contoh sebuah klub yang di dunia maya, Engage Teaching and Learning bersama Pak Dwi Yuliantoro. Dalam klub-klub yang maya, dunia maya, itu nanti sifatnya lebih pada pemberdayaan pengetahuan. Fasilitator, mentor, expert kita bisa memasukkan semua ide-ide yang berhubungan dengan dalam hal ini engage teaching and learning. Kita juga memiliki klub-klub lain yang sedang dibentuk saat ini. Ada klub misalkan health, healing and happiness, kesehatan, penyembuhan dan kebahagiaan. Ada juga itu bersama Dr. Dito ya, dari Surya University. Ada juga klub yang namanya Gender and Science, itu bersama Dr. Naim. Ada juga klub English for Academic Purposes. Klub tersebut akan dipimpin oleh Ketua IFOR, namanya Dr. Desi Irawati. Jadi akan banyak mentor, super mentor, fasilitator, dan expert yang bergabung dan menyediakan informasi untuk kita semua, dan juga tempat bertanya. Kalau memiliki problem dalam mengajar,
ingin mengajar kita lebih transformatif buat siswa, maka engage learning and teaching and learning itu bisa bermanfaat untuk Anda ya. Kalau memiliki problem kesehatan, saya ini sakit pinggang, sakit punggung, ada dokter yang banyak klub lainnya yang akan dibentuk dan sedang dibentuk. Sementara ini kita masih mencari bentuk, akan tetapi kita sudah jelas yang kita butuhkan itu klub-klub yang sifatnya baru dan juga terbaru dan terdepan, di mana kita bisa sharing information dan satu sama lain saling belajar ya. Di dalam klub-klub yang maya juga kami berharap siswa-siswi Indonesia atau pelajar maupun ibu dan bapak bisa saling kontribusi. Di dunia maya sebenarnya tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah, karena akses informasi dan pengetahuan itu sedemikian terbuka. Ini hanya permasalahan siapa yang mulai dan siapa yang berkontribusi dan siapa yang mengambil manfaat. Dalam virtual club juga kita memiliki program mentoring. Mentoring ini nantinya adalah di mana klub-klub yang lokal itu akan di-connect ke virtual club. Jadi mereka akan memiliki klub-klub yang virtual juga, di mana mereka bisa saling tukar informasi dan lain-lainnya. Banyak volunteer untuk virtual club yang sudah gabung, baik dari Indonesia, dari Eropa maupun dari Amerika. Harapannya adalah klub-klub ini akan bermanfaat bagi kita semua dalam meningkatkan taraf hidup dan dalam address isu-isu ketidakadilan dalam masyarakat. Klub-klub maya juga sangat bermanfaat karena di sini kita bisa saling tukar dan berbagi keahlian. Untuk itu kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para profesional Indonesia di dalam maupun di luar negeri, kami sangat berharap Bapak bisa share keahlian Bapak dan Ibu melalui klub-klub yang virtual. Mengapa klub-klub ini sangat penting? Karena dalam pengalaman saya pergi ke sekolah-sekolah belusukan ya, belusukan ala Etin Anwar. Di sekolah-sekolah itu banyak sekali permintaan website di mana informasi sekolah ke luar negeri, informasi beasiswa, informasi bahasa Inggris, informasi karir, informasi itu bisa tersedia buat mereka. Dan saya sangat setuju dengan anak-anak SMP, SMA maupun kuliahan saat ini untuk memiliki karir yang baik. Menurut saya perlu persiapan 5 tahun, 3 ke 5 tahun. Mumpung masih muda, anak-anak itu kita bisa bina, kita bisa siapkan untuk menjadi lebih kompetitif. Dunia Indonesia maupun Asia itu akan lebih kompetitif, apalagi 2015 itu telah terjadi komunitas Asia, Asian ya, negara-negara Asia Tenggara. Seorang pelamar kerja bisa datang dari Singapura, Malaysia, Brunei, ataupun dari Vietnam. Vietnam ini sekarang ekonominya yang paling menggeliat di Asia Tenggara menurut beberapa prediksi. Di negara-negara lain di Asia Tenggara, in Asian countries, ASEAN countries, mereka belajar bahasa Indonesia. Pertanyaannya, apakah kita sudah belajar Mandarin? Apakah anak-anak kita dari SD udah belajar Vietnamese? Atau kita masih struggle menentukan bentuk pendidikan kita itu seperti apa? Dunia kita semua, menurut saya harus berpartisipasi sedemikian rupa, memanfaatkan diri sedemikian rupa sehingga adik-adik kita, calon penerus kita, bangsa Indonesia memiliki kekuatan intelektual, kekuatan emosional, kecerdasan emosional maupun life skills dalam menghadapi masa-masa sulit di masa yang akan datang, terutama secara ekonomi. Nah itu jadi ada local club, virtual club. Kita juga nanti akan menyediakan service streaming, YouTube streaming, sebagaimana melalui Google Hangout.
YouTube streaming itu akan mendatangkan expert-expert, fasilitator yang mudah-mudahan setiap harinya ada yang bisa menyampaikan sesuatu yang bermanfaat, atau bentuknya masih kita cari, dan kita itu nggak sok-sokan ya, so tahu bahwa itu akan berjalan atau tidak. Tapi kalau saya secara pribadi mengundang Bapak, Ibu, adik, kakak, professionals untuk bersama-sama memajukan Indonesia dan bekerja sama sehingga one on one ini bukan saja milik kami yang kami persembahkan kepada Indonesia, tetapi milik kita bersama, di mana Bapak, Ibu, adik-adik, professionals bisa mengisi dan juga bisa berbagi. Pada intinya, keadilan sosial itu masalah berbagi ya, sharing, masalah berbagi yang common, yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Saya dan banyak seperti saya yang memiliki privilege untuk pergi ke luar negeri ya, dengan beasiswa ataupun sendiri-sendiri, kita tuh menjadi sangat elitis ya. Dan saya kira saatnya lah kita untuk berbagi dengan adik-adik sehingga pendidikan tidak mahal, tetapi juga informasi ini menjadi tidak mahal kalau mereka ingin sekolah ke luar negeri. Yang selanjutnya, saya mengajak bapak-bapak, ibu-ibu untuk mengajak anak-anaknya untuk join one-on-one friendship. Ini hanya beberapa kilometer dari rumahnya Presiden, tetapi ini di daerah yang kumuh ya. Rumah-rumah di sekitar sini berharga miliaran, sementara adik-adik kita, anak Indonesia, luar biasa semangatnya, walaupun dengan keadaan yang sangat sederhana. Ini kami juga berdialog dengan para orang tua yang ingin anak-anaknya sekolah ke luar negeri. Ini di Tasikmalaya, di perkampungan di Tasik, yang ini di Amerika. Kami berharap Bapak dan Ibu profesionals, adik kakak akan bersama-sama untuk berjuang dalam rangka menegakkan dan mengisi keadilan sosial. Website kami adalah oneononefriendship.com. Silakan diisi. Website ini adalah baju untuk semua orang. Tidak ada satu agama yang diutamakan, tidak ada satu suku yang diutamakan, atau ras yang diutamakan. It takes a village to build a country ya. It takes all villages kalau kita ingin membangun Indonesia bersama-sama. Salam Indonesia Global. Terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Iya. Terima kasih Bunda untuk presentasinya, sungguh sangat menarik dengan materi yang disampaikan. One on one friendship, ya mantap nih Bunda. Nah, mungkin saya ada yang saya tanyakan Bunda. Nah, one on one friendship ini apakah sudah terdaftar secara resmi Bunda Etin organisasinya di Indonesia? Mungkin ini akan menjadi hal yang utama buat kita berkembang di Indonesia dan menjalin hubungan kerjasama dengan pihak-pihak lain gitu Bunda. Ya, halo Bunda. Halo. Halo Bunda. Menjadi bagian dari ya. Ya, bagaimana Bunda? Bisa terdengar jelas suara saya Bunda? Halo? Ya, halo. Oh ya. Ya, terdengar jelas. Oke. Ya. Gimana Bunda? Iya, terdengar ya. Ya, gimana halo. Bunda? Ya, terdengar. Halo ya. Silakan Bunda dijawab. Iya. One on one friendship itu adalah sebuah network. Ya, one on one friendship itu adalah sebuah network program yang legal ya, yang dari nama yayasannya Global Alia Indonesia. Nah, Global Alia Indonesia ini Anda bisa search, para pendengar yang berbahagia, globalaliaindonesia.org. Itu merupakan sebuah
yayasan yang memiliki visi untuk memupuk keunggulan, compassion, dan service, pengabdian ya, dan pengabdian. Keunggulan, pengabdian, I cannot say what it is. It promotes excellence, compassion, and service. Jadi ya itu organisasi legal. Ya, halo. Ini bundanya kelihatan katanya. Ya, ya, halo. Kelihatan udah. Oke. Ya, udah ada ya? Sudah Bunda. Ya. Ya. Jadi menjawab pertanyaan Yogi tadi ya, mengenai lembaga one on one ini apakah ini legal atau ilegal? Iya. One on one Friendship ini sebuah network dari yayasan kami yang bernama Yayasan Global Alia Indonesia, dan yayasan kami itu memiliki visi untuk memupuk keunggulan, kepedulian, dan pengabdian. Jadi Global Alia Indonesia promotes excellence, compassion, and service. Mengapa kami lebih mengembangkan networknya? Untuk saat ini memang kami sedang mengembangkan network one on one friendship. Ada sedikit cerita ya dari one on one friendship ini, dari namanya itu sendiri. Jadi saya waktu itu kami ya, saya dan Dr. Kafrawi itu co-founders. Kami ingin supaya siswa-siswa Amerika itu berteman dengan siswa-siswa Indonesia, dan bagaimana caranya supaya terjadi persahabatan yang equal. Mengapa persahabatan yang equal ini sangat penting? Karena seringkali dalam kenyataannya menurut saya persahabatan itu apalagi antar negara menjadi tidak equal karena ada problem ras yang lebih tinggi atau negara yang lebih tinggi, ada problem superioritas ya, baik dari race maupun civilization. Ya, halo Bunda. Halo. One on one friendship. Ya. Ya, saya kira terputus. Ya, silakan dilanjutin Bunda. Masih terdengar dengan baik? Iya, terdengar dengan. Iya, oke. Silakan lanjutin Bunda. Ya, gimana tadi? Maupun kita semua bisa individu-individu orang dewasa seperti kita profesional bisa bersahabat satu sama lain secara equal. Ini kesejajaran persahabatan ini sangat penting buat kami. Mengapa? Karena seringkali negara berkembang dipandang sebelah mata ya oleh negara-negara maju. Dan biasanya attitude perlakuan seperti ini tuh merefleksi juga di orang-orangnya gitu. Nah, kita ingin persahabatan yang equal gitu. Karena pemikiran seperti itu, siswa saya dan saya sepakat waktu itu agar namanya itu persahabatan
one on one friendship gitu. Kemudian Abby ini mendirikan sebuah klub di Amerika di Hobart and William Smith Colleges. Klub ini berjalan di Amerika dan saya udah berada di Indonesia, maka alangkah lebih baik buat saya kalau saya mendedikasikan waktu saya di Indonesia dengan mengembangkan klub one on one friendship. Mengapa? Karena konsen kita adalah pendidikan sebagai tidak ada. Mereka pintar tapi aksesnya kurang. Mereka pintar tapi nggak tahu bahwa mereka itu harus mempersiapkan diri untuk ke luar negeri. Begitu. Oke, ya. Bagaimana? Masih jelas? Ya, jelas, Bunda. Ya, baik Bunda. Mungkin one on one friendship kan sudah mempunyai wadah website oneononefriendship.com. Nah, ada pertanyaan dari teman-teman setelah mendaftar, mereka bingung apa yang bisa mereka lakukan, SWOT gitu, setelah mendaftar gitu katanya. Mungkin Bunda Eti bisa jelaskan apakah ada TikTok atau seperti apa gitu, yang mungkin mereka tidak tahu, mungkin tidak ada moderator di kuliah di websitenya atau gimana gitu Bunda. Mungkin Bunda bisa jelaskan. Ya, halo Bunda. Ya, bisa dengar Bunda? Ya, halo Bunda. Halo, ya? Ya, bisa dengar tadi pertanyaan yang kedua ya Bunda? Ya. Terdengar jelas pertanyaan yang kedua Bunda dari teman-teman? Iya, gimana Bunda? Oke. Ya, udah jelas mungkin lagi? Bisa dijawab. Iya, sudah bisa dijawab Bunda untuk pertanyaan keduanya dari teman-teman ini di FB bertanya. Ya, silakan Bunda. Boleh pertanyaannya diketik di chat boxnya. Saya tadi kurang mendengar. Oke, baik gini Bunda. One on one friendship ini sudah memiliki website, wadahnya website. Terus teman-teman setelah mendaftar di websitenya ini, apa yang bisa mereka lakukan setelah mendaftar ini gitu Bunda? Mungkin apakah ada moderator dari one on one friendship sehingga mereka tahu apa yang mereka lakukan setelah mendaftar gitu Bunda? Mungkin Bunda bisa jelaskan? Ini boleh. Ya. Ini saya akan akan buka website one on one friendship sehingga bisa dijelaskan oleh saya apa saja sih dan seperti apa makhluknya one on one friendship itu ya. Ini sedang dibuka. Jadi intinya ini saya sedang buka. Sesudah
sesudah mereka daftar, itu mereka bisa memilih klub-klub yang mereka inginkan. Sekarang ini klub-klub tersebut sudah terbentuk secara sengaja, akan tetapi kami ingin mengetahui input dari yang tertarik kepada klub-klub tersebut. Apa yang bisa dilakukan sudah mendaftar? Banyak yang bisa dilakukan ya. Pertama, berteman satu sama lain, saling menyapa, berdiskusi mengenai isu-isu keadilan sosial, isu-isu yang menarik. Semua isu adalah isu keadilan ya. Capres itu isu keadilan, pendidikan isu keadilan, banjir itu isu keadilan. Mengapa kita banjir? Kemacetan itu isu keadilan. Kan tidak adil banget kita menghabiskan waktu berjam-jam di jalan karena banjir atau karena macet. Pendidikan itu isu keadilan. Banyak hal yang bisa kita frame untuk keadilan ini. Dan menurut saya kalau sudah masuk ke one on one, saya bisa share ya. One on one friendship itu seperti apa ya makhluknya? Nah ini di bagian home ada bagian depannya. Kemudian nanti di bagian di sebelah sini itu untuk artikel-artikel yang masuk atau semua hal yang baru masuk. Kemudian kalau Anda kebanyakan duit bisa donate buat kami, bukan buat saya, tapi untuk scholarship siswa. Ini di sini ada pengalaman seorang siswa dan banyak lagi ini testimoni dari siswa bagaimana mereka memiliki pengalaman untuk sebentar. Ini websitenya hilang. Ntar dulu, lagi cari website yang tadi saya buka. Ya. Oke, Bunda, silakan. Ntar dulu sebentar. Iya, Bunda, silakan. Nah, udah masuk lagi belum? Websitenya? Belum, Bunda. Belum. Screen share ya, ntar ya. Nah, belum. Ini programmer kita yang baik hati ini mendampingi saya. Ini kalau ada yang klik-klik bukan saya nih, ini namanya programmer kita Nia Janu. Wah, hebat. Di sini ada contoh ya, contoh bagaimana pengalaman seorang siswa di anaknya sangat cerdas, baik hati, dan juga mencintai Indonesia. Yang jelas menurut seorang siswa di Smart Excellencia, talking with a foreigner is spectacular. Jadi anak-anak Indonesia itu ketika mereka memiliki pengalaman untuk dimentor oleh native speaker, mereka menganggap itu pengalaman yang terbaik. Kata dia, this is one of my best experience. It's spectacular. Kita juga senantiasa update berita-berita kita di Facebook, juga di tweet. Kita memiliki program summer camp di Amerika yang merupakan hasil kerjasama antara International Institute for System Dialogue and the Global Foundation ya. Dalam website kita juga kita berencana akan launching
apa namanya, official launchingnya itu 20 Mei hari Hardiknas. Kami masih mencari venue tempat. Sesudah itu mungkin sebelum login ya saya ingin sudah itu kita login. Sebentar, terjadi salah pencet. Biar saya mulai lagi ya. Ya. Iya. Keluar. Ini lambat ya, tapi asal selamat ya. Ya, nggak apa-apa. Iya, mungkin ya sambil apa Bunda, gimana terus apakah ada kerjasama, maksudnya selain yang Bunda bicara sampaikan di internasional, ada kerjasama lainnya dengan media lain atau gimana Bunda? One on one? Iya, sambil kita nunggu websitenya loading ya. Apakah kita memiliki kerjasama lokal di Indonesia? Kerjasama kita kebanyakan dengan sekolah-sekolah. Ini gerakannya masih individual. Kita belum mencari kerjasama secara serius dengan pemerintah. Walaupun kita sudah mendekati dan berbicara mengenai pentingnya program one-on-one friendship ini. Menurut saya orang seringkali bukan orang ya, partner berbicara saya, karena ini nggak semua orang. Partner berbicara saya seringkali berpikir kalau kita berbicara mengenai berbicara mengenai kemajuan itu lebih pada yang tangible. Tangible itu sesuatu yang bisa dilihat gitu. Kalau saya bilang saya bisa bantu meningkatkan kapasitas kemampuan siswa-siswa Bapak atau Ibu gitu. Yang dipikirkan oleh orang itu biasanya, oh ini jenisnya bangunan ya, atau nyumbang komputer gitu, atau pokoknya barang lah bentuknya gitu. Jadi kita harus pindah dari bantuan atau support yang sifatnya tangible ke yang intangible. Kemampuan kita untuk meningkatkan mutu akademis, pengabdian, maupun service, itu semuanya menurut saya, itu intangible, itu abstrak, itu perlu diturunkan dalam bentuk-bentuk yang lebih konkret gitu. Jadi kalau kita berpikir bantuan itu hanya berupa duit untuk scholarship, itu menurut saya sempit ya. Nah, klub-klub kita itu dalam rangka meningkatkan life skills, dalam rangka meningkatkan competitiveness. Mengapa competitiveness? Anda tahu nggak cara bikin personal statement untuk sekolah ke luar negeri misalkan? Kalau Anda tahu itu Anda lebih maju satu tingkat dibandingkan teman-teman yang belum tahu. Anda tahu nggak cara bikin CV yang Anda bisa kirimkan untuk melamar kerja secara profesional? Ada pengalaman yang menarik dalam proses memberdayai ya kapasitas hidup itu. Seorang siswa mengirimkan CV kepada saya, yang ternyata CV itu CV cut and paste dari CV orang lain. Sehingga ini untuk program mentoring dengan mentor di luar negeri ya. Sehingga si mentor itu jadi gagap gitu. Ini anak lahirnya tahun 95, tapi pada tahun 95 yang lalu dia udah pernah kerja di perusahaan apa gitu. Kata si mentornya, mohon maaf katanya Ibu Etin, saya tidak bisa bekerja dengan anak ini karena ada gap antara usia tahun dia lahir dengan pekerjaan yang sudah dilakukan gitu. Nah ini kan nggak akan terjadi kalau si anak ini mengetahui yang namanya CV, kurikulum vitae itu harus sesuatu yang personal gitu. Nggak bisa CV orang lain di cut and paste menjadi CV-nya sendiri gitu. Nah itu kan skill ya, itu life skill gitu, kecakapan hidup ya. Partner kita misalkan untuk dengan
dengan apa namanya Pemprovnya Jabar, dengan kantornya Pak Gubernur, kita partner untuk meningkatkan mutu pendidikan. Partner kita sementara ini yang sudah sangat responsif itu partner-partner yang sifatnya online. Artinya ada lembaga Institute for Dialogue di Amerika, atau International Professors Project, yang menyediakan mentor-mentor buat kita, atau juga Diaspora Class, yang dipimpin oleh anak muda Indonesia. Ya, kita banyak partner. Yang paling penting partner kami di Indonesia dan di luar negeri, yang sangat responsif terhadap ide-ide kami adalah Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional, I4 ya. I4 ini di mana nih Saudara Yogi aktivis maupun tim dari I4. I4 menurut saya sangat responsif. Ada beberapa nama yang bisa saya sebut, diantaranya Ibu Desi, ketuanya sendiri, Halbana, maupun Yogi Adam, dan beberapa dari I4 yang benar-benar responsif terhadap gerakan one-on-one friendship ini. Selain itu, saya sendiri itu direktur untuk programnya di Amerika ya. Jadi untuk wilayah Amerika, saya sendiri itu chairperson ya. Dan saya sudah lama menjadi bagian dari I4. One-on-one friendship secara ekstensi dari I4. Mengapa? Karena saya juga sangat terinspirasi oleh gerakan-gerakan anak-anak muda di I4. Waktu itu, waktu saya menjadi dosen dan sedang mengajar, baru pertama-tama mengajar lah 2009 ya, ketika I4 pertama launching di Jakarta, saya seringkali mengajak teman-teman untuk membuat yang saya proyeksikan sebagai Indonesia Bersatu ya. Tapi kalau kita berbicara pada level seusia kami, kebutuhannya beda gitu. Kita kebutuhannya how to bring food to the table ya. Kalau anak-anak muda seperti Yogi dan teman-temannya sebaya, itu berbicara mengenai idealisme, bagaimana kita orang tua, anak maupun scholar bisa bersama-sama duduk untuk memikirkan Indonesia. Jadi berangkat dari concern saya maupun keinginan untuk meningkatkan pendidikan Indonesia, maka one-on-one friendship lah yang kami bentuk. Nah, sebenarnya ada hal yang lagi yang harus saya bilang ya. Saya mengajar di Amerika sebuah privilege, sebuah kesempatan yang luar biasa. Ketika mengajar di Amerika itu kita selalu berbicara mengenai competitiveness anak-anak Amerika di dunia ini gitu. Jadi ketika kita mengajar itu kita mengajar supaya siswa kita itu kompetitif, supaya siswa kita itu menjadi world citizens, menjadi penduduk dunia yang baik gitu. Jadi ketika lulus dalam pikiran kita they are ready to lead the world, bukan hanya untuk they are ready to have the job ya, atau hanya untuk dapat pekerjaan, tetapi students are trained to lead the world, untuk memimpin dunia gitu. Nah, makanya platform kita itu persahabatan untuk kesadaran dan kepemimpinan dalam menegakkan keadilan sosial. Memang berbicaranya menjadi lain kalau datang ke Indonesia ya. Mengapa? Karena kita itu harus bisa address masalah-masalah ketidakadilan. Karena kita berada di dalam negara yang masih berkembang. Dalam mengembangkan infrastruktur kita harus memikirkan agar semua pihak masyarakat itu bisa terbawa, dalam artian mereka bisa lebih sejahtera. Jadi partnership pun sangat dibentuk oleh apa yang ingin kita capai. Untuk sementara ini kita lebih banyak berpartnership dalam rangka meningkatkan pendidikan dan dialog mengenai pentingnya kesadaran dan kepemimpinan untuk keadilan sosial. Kalau ada Bapak, Ibu, orang tua, pendengar, profesional yang tertarik untuk menjadi partner kami welcome ya. One-on-one ini bukan milik perorangan, bukan milik saya, milik umat, milik bangsa, dan kami mendedikasikannya untuk Indonesia.
Saya kira sebuah perjuangan tidak bisa seorang diri ya, tapi harus diusung bersama-sama. Kembali ke one on one. Di sini ada bagaimana untuk join. Kalau ingin mengetahui one on one lebih jauh bisa diklik learn more. Kalau ingin masuk gabung, let me join, diklik, nanti akan masuk ke yang masuk akan masuk ke dalam website. Kalau diklik friendship, kalau diklik friendship itu akan membawa Anda ke halaman di mana Anda bisa sign in. Oh ya, saya juga mau share ini desain dari website ini dikerjakan oleh anak muda Indonesia, mahasiswa UPI bernama Darin. Sementara programmer kita yang luar biasa bernama Janu, dan sosial media kita itu banyak dibantu oleh saudara Yogi ya. Nah ini halaman untuk sign up dari one on one friendship. Ketika sign up, di sign up kita itu sangat berharap teman-teman, Bapak Ibu maupun profesional untuk bisa mengisi secara lengkap. Insya Allah bukan untuk dijual ya. Nah ini di sini nih. Jadi sign in, username, password atau kemudian login. Kalau belum, about me. Kalau nggak ada account, bisa full name, email, dan about me. About me ini sangatlah penting karena kita ingin mengenal satu sama lain lebih baik gitu. Dan mudah-mudahan tidak ada penyalahgunaan ya ke depannya. Kalau diklik club, itu ada local club, virtual club, dan how to start a club ya. Nah ini apa namanya? Ada banyak club. Seorang mentor, seorang leader dalam virtual club, maka Anda sebenarnya memberikan kesempatan orang lain untuk belajar pada diri Anda, untuk sharing yang mereka inginkan. Anda harus register dulu ya. Berarti saya nggak akan masuk dulu untuk sementara, biar registernya belakangan. Nah ini ada adopt a student. Adopt a student itu ada overview-nya. Apa sih adopt a student ini? Adopt a student ini adalah sebuah program scholarship dari yayasan kami. Dengan harapan nanti akan banyak siswa daftar maupun juga akan banyak orang yang donasi dalam rangka memperbanyak jumlah siswa. Kemudian juga ada event. Harapannya Anda pengguna one on one friendship bisa posting event-event yang terjadi di sekitar Anda, sehingga anak-anak muda kita bisa berkunjung dan lebih aktif di dalam masyarakat, terutama event-event sosial. Tanggal 20 Mei kita akan launching Aina Hotel di mana ya, masih kita tentukan. Insya Allah. Kemudian ada juga program streaming. Streaming ini nanti akan disesuaikan
Ya, sepertinya Bunda Etin terputus. Ya. Um, Siapapun Ya. bisa streaming, Ya. bisa menghubungi kami. Anda ingin menjadi bagian dari streaming. Ya, nah sekarang akan login ya. Ini login seperti apa sih dalamnya gitu? Bunda, screen share-nya belum kelihatan Bunda. Kenapa? Screen share-nya belum kelihatan. Wah, Mas Janu ya. Saya mengenai apa yang bisa dilakukan dalam klub ini. Barangkali Mas Janu bisa menggait apa saja yang bisa dilakukan. Mangga silakan. Langsung aja nih. Ya silakan. Kenalan dulu. Ya, Yang keras. perkenalkan nama saya Januar, saya programmer untuk website One on One Friendship ini. Jadi ini merupakan halaman setelah login tadi, kita akan masuk ke profil kita. Nah, kemudian di sini ada menu WhatsApp. Di WhatsApp ini akan ada recent activities dari keseluruhan member yang ada di One on One Friendship ini. Nah, kita bisa lihat seluruh kegiatan baik itu dari klub ataupun dari perorangan, apakah dia update status atau dia ada friends terbaru dengan yang lain ataupun ada update-update yang lainnya. Nah, di sini bisa seperti Facebook untuk ganti foto segala macam. Jadi di sini sama seperti sosial media lainnya, ada status, ada foto, ada video, ada event. Nah, di sini dipersilakan untuk semua member bisa melakukan kegiatan sosial dengan member-member lainnya. Kemudian seperti yang dijelaskan oleh tadi Bu Etin, kita akan masuk ke klub. Di sini, ketika masuk ke klub maka akan ada muncul, bentar ya. Nah, di sini akan ada muncul list klub yang sudah tersedia ya. Nah, di sini My Club berarti klub yang saya buat, karena kebetulan kemarin yang saya buat ada Indonesian Youth University Preparation, kemudian ada SMK Bina Mandiri Tasikmalaya. Nah, untuk melihat semua bisa diklik di All Clubs. Nah, di sini akan muncul seluruh klub yang sudah dibuat di sini. Ada English for Academic Purpose, Engage Teaching and Learning, dan lainnya. Nah, dipersilahkan untuk keseluruhan member untuk join sesuai dengan minatnya. Nah, kemudian di sini ada beberapa lokal club yang sudah ada seperti SMA Cendikia Cikeas, SMK Bina Mandiri Tasikmalaya. Nah, di sini lokal club ini membedakan dengan yang klub yang lain, itu dia ada aktivitas offline-nya selain di online, sehingga ini bisa digunakan untuk komunikasi baik untuk kebutuhan online maupun offline. Nah, kemudian kita akan melanjutkan gimana caranya untuk membuat klub. Di sini ada di menu atas ini create. Nah, langsung aja. Jadi ibaratnya ada klub yang emang mau dibuat, belum ada di sini, silahkan langsung dibuat. Akan muncul nanti form isian. Agak lama. Akan muncul form isian yang isinya hanya yang lebih diutamakan hanya untuk nama klub, kemudian deskripsi, dan juga setting-settingan lain yang mungkin settingannya default aja. Nah, di sini ada form isian ketika akan membuat klub. Yang penting itu yang diberi tanda bintang ya. Di sini ada club name, kemudian description, ini masih loading. Nah, ini description silahkan nanti diisi. Nah, kemudian
yang penting selanjutnya yaitu kategorinya. Di sini ada, bisa dilihat ada local club, kemudian local club Indonesia clubs, kemudian local clubs United States of America clubs, kemudian virtual club. Nah, yang membedakan itu untuk local club yaitu hanya untuk digunakan jika memang local club itu ada. Misalnya dari SMK mana atau dari universitas mana membuat local club, maka silakan dibuat local clubnya. Kemudian yang berhubungan dengan hobi atau berhubungan dengan kegiatan-kegiatan lain itu bisa dibuat virtual club. Nah, jadi silakan yang bebasnya itu di virtual club untuk dibuat ininya. Misalnya kita akan di sini. Kemudian untuk settingan yang lainnya dibuat default aja. Kemudian dibuat create club. Nanti akan masuk ke club yang sudah kita buat. Gitu. Nah. Kita kembali lagi ke friendship ya. Di sini ada profil. Nah, di sini ada recent activities. Kemudian kalau ingin melihat profil ini di high ini, nanti akan masuk ke profil kita. Nah, di sini ada seperti sosial media lain, kita bisa langsung. Di sini ada wall postnya, streamline dari apa yang kita masukkan, yang kita update akan ada di sini. Kemudian kita bisa ganti cover, avatar. Kemudian di sini kita juga bisa kedepannya mungkin akan kita menambahkan untuk membuat artikel, sehingga member ibaratnya dia akan membuat artikel tentang sesuatu hal yang menarik bagi dia, itu bisa dimasukkan dan akan dimoderasi dulu sebelum nanti akan dipublish ke khalayak umum seperti itu. Ini di atas juga, oh ya, ini di atas ada tampilan notifikasi, kemudian friend request, dan juga ada message. Nah, di sini ada notifikasi apa saja yang berhubungan dengan kegiatan kita. Kemudian di sini ada friend request, dan juga ada message. Untuk sekarang masih message biasa ya. Untuk chattingnya masih kita kembangkan karena ketika nanti resmi launching mungkin itu sudah ready. Sekarang jadi masih message yang biasa saja seperti email gitu. Nah, di sini kita coba ke add new item di sini, yaitu submit artikel. Bentar. Agak lambat. Pokoknya nanti di add new item ini agak berat ya, soalnya nanti akan keluar editor seperti tadi. Itu bisa memasukkan artikel. Kemudian fitur yang lainnya di sini ada karma point. Jadi nanti setiap aktivitas yang kita lakukan itu kita beri poin sebagai pemancing untuk menarik kegiatan. Misalnya update status dapat 1 poin, upload foto itu dapat berapa poin. Kemudian di sini kita ada menu selanjutnya, ada foto, foto kita bisa upload foto, kita bebaskan dulu untuk sekarang foto-foto yang bisa kita upload. Kemudian ada video di sini saya belum tambah video, tapi intinya nanti kita bisa masukkan, bisa itu berupa link ataupun dia bisa berupa langsung upload file raw. Nah, tapi untuk sementara mungkin untuk beta ini kita gunakan link dari YouTube karena masih testing ya. Kedepannya mungkin bisa dibebaskan seperti sosial media lain, kita bisa upload video.
di sini, kemudian bentar, nah di sini, bentar. Nah di sini ada video dari, kita bisa import dari video provider seperti YouTube, Yahoo dan lainnya. Di sini ada kategorinya apa. Untuk sementara kita buka untuk semua, guys, kita buat general ya. Kedepannya mungkin kita akan ada upload langsung, jadi nanti tidak harus lewat provider video yang tersedia di sini. Kemudian di sini menu selanjutnya kita ada event. Untuk event ini sesuai tadi yang sudah dijelaskan, kita event ini terbuka, tidak hanya admin yang bisa submit event yang akan diadakan, sehingga semua user tuh bisa membuat event. Nah di sini ada yang upcomingnya opening. Koneksi. Nah, di sini ada create event, calendar of event, list of event. Nah, untuk user itu silahkan untuk membuat event, kalau emang itu bisa dibuat di sini, sehingga orang lain bisa mengetahui baik itu eventnya online ataupun offline. Nah, di sini ada berbagai macam, bisa teleconference, mentorship, kemudian bisa langsung diupload foto dan sebagainya, kemudian mapnya juga, sehingga event ini lebih jelas gitu. Tidak hanya informasi eventnya, tapi bisa dimasukkan segala macam media yang mendukung event tersebut. Bahkan bisa dimasukkan kalau perlu tiketnya itu bayar, atau bisa dibuat free, bisa di setting juga di sini. Seperti itu. Mungkin pertanyaannya bisa spesifik ke saya atau ke Bu Etin. Oh. Baik, mungkin itu saja mungkin ya untuk secara websitenya. Untuk pertanyaannya mungkin nanti langsung ke Ibu Etin lagi ya. Ya, silakan. Oke. Ya, ya gimana Bunda? Terima kasih ya sama Pak Janu. Ya, saya berterima kasih sama Pak Janu ya, karena network ini network friendship ya, jadi betul-betul dibangun oleh persahabatan ya. Diantaranya ini buat para pendengar yang lainnya, bersama Janu dan juga bersama Yogi ya, itu benar-benar sebuah network friendship di mana kita berkolaborasi, dan hasil ini kalau berhasil adalah hasil kolaborasi dengan banyak orang. Kalau ada pertanyaan bisa untuk saya, bisa juga untuk Janu ya. Terima kasih. Ya, Bunda, tadi kan ada menyampaikan mengenai mentor. Nah, mungkin ada yang teman-teman bertanya bagaimana sih bisa bergabung di one-on-one friendship. Mentor itu bisa join untuk di one-on-one friendship. Apakah ada persyaratan khusus gitu Bunda untuk mentornya gitu? Bagaimana untuk bisa bergabung, dan adakah persyaratan khususnya Bunda untuk bisa menjadi mentor di one-on-one friendship Bunda? Saya kira mentorship itu nanti berlevel-level ya. Ada yang levelnya expert. Expert itu post PhD, memiliki karya di bidangnya, dan juga sudah quote and quote terkenal ya. Ada pengakuan secara nasional maupun internasional. Yang kedua ada yang fasilitator. Fasilitator bisa PhD students, bisa juga super mentor atau super facilitator lah, atau master student. Ada juga yang
mentor, yang mentor itu S1 memiliki keahlian, atau bahkan kalau saya secara pribadi anak lulusan SMA dan sudah sukses di bidangnya, itu bisa mentor gitu. Saudara Janu, for instance, contohnya itu seorang mentor karena sudah bergerak di bidang website ini lebih dari 8 tahun sampai 9 tahun ya. Jadi pengalamannya luar biasa gitu. Nah, jadi siapapun intinya bisa jadi mentor. Mentorship itu adalah sharing ya, sharing ilmu, sharing pengalaman. Kita punya sesuatu yang kita bisa kasihkan ke orang lain gitu. Tidak ada persyaratan spesifik. Kalau teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu ingin menjadi mentor para professionals, kirim ke info@oneononefriendship.com atau ke etinanwar@gmail.com. Surat intensinya disampaikan, kemudian apa yang bisa dimentorkan, dan juga CV ya, berikut CV. Kami pada dasarnya mencari mentor karena makin banyak mentor makin baik. Anda memiliki banyak keahlian yang bisa di-share dengan dengan masyarakat sekitar gitu, terutama dengan adik-adik. Keinginan saya yang paling utama adalah how do we prepare our youth to be more competitive, to be more able ya, untuk lebih able di masa yang akan datang. Ya. Yeah. Bunda kan ada, ya Bunda ada keinginan membuat klub beasiswa. Nah ini sangat menarik sekali dan memang orang itu masih banyak untuk bisa mendapatkan beasiswa, keinginan untuk mendapatkan beasiswa sekolah dan hal lain sebagainya. Nah, kira-kira kapan rencananya Bunda bisa diadakan klub beasiswa? Apakah setelah launching atau gimana Bunda rencananya begitu? Klub beasiswa sebenarnya udah ada. Kami mencari mentor, mencari fasilitator yang bisa membantu memasukkan informasi tentang beasiswa. Jadi informasi itu sudah ada. Bahkan secara lebih lanjut, kami juga bekerja sama dengan I4. Nanti akan ada klub tentang persiapan untuk sekolah di luar. Di antaranya yang disiapkan itu personal statement. Jadi kalau Anda akan sekolah di luar negeri harus punya personal statement. Nah, nanti akan ada mentor-mentor yang membacakan personal statement Anda. Atau kalau ingin bikin personal statementnya bahasa Inggris, itu ada mentor yang bisa memperbaiki atau bekerja sama dengan mentor tersebut sehingga bahasa Inggrisnya bisa dipolish istilahnya ya, diperbaiki gitu. Jangan sampai bahasa Inggrisnya itu Indonesia English ya, harus benar-benar English menurut standar internasional ya. Kemudian ada juga nanti klub tentang proposal. Seperti apa sih proposal untuk S2 itu, S2 ke luar negeri ya, itu ada tentang proposal. Kita memang harus secara kreatif memilah-milah apa sih yang dibutuhkan, karena banyak sekali yang bisa kita lakukan. Dan yang terbaik dari semua proses ini adalah proses ini free ya. Jadi Anda nggak perlu, mungkin kalau banyak uang bisa pergi ke ahli edukasi, konsultan sekolah di luar negeri. Tetapi kalau di one-on-one friendship itu Anda gabung, Anda bertanya, nanti dengan mudahnya informasi didapatkan. Sementara ini masih seperti itu ya, banyak sekali yang bermaksud untuk volunteer. Saya sendiri atas saran salah satu siswa SMA, ada sebuah klub yang namanya Ask a Professor. Jadi siswa-siswa bisa bertanya mengenai apapun yang bisa dijawab oleh seorang profesor. Tapi karena Ask a Professor itu pasti sangat luas kajiannya, nanti kita akan ada panel of experts yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya mudah-mudahan sebelum launching kita bisa menyediakan semua informasi yang kami inginkan dan dibutuhkan, karena dalam pengalaman saya pergi ke
Pak SMA-SMA ya, baik berbasis Islam maupun umum, itu mereka selalu bertanya, bagaimana caranya sekolah ke luar negeri? Apakah itu mungkin buat saya? Untuk bisa sekolah di luar negeri memerlukan persiapan minimal 3 sampai 5 tahun. Jadi kalau ada mimpi sekolah ke luar negeri, persiapannya itu dimulai dari SMA kelas 1 sampai tamat kuliah. Berarti itu 7 tahun ya. Dari SMA kelas 1 sampai tamat SMA. Nah, untuk anak SMA bisa langsung kuliah ke Indonesia, ke Amerika misalkan, atau ke negara lain dengan beasiswa itu masih cukup sulit. Mengapa? Karena anak-anak SMA kita belum dipersiapkan untuk bisa kuliah di luar negeri. Bahkan seringkali anak SMA kita tidak dipersiapkan untuk kuliah dalam negeri. Jangan-jangan keluar, di dalam pun mereka nggak dipersiapkan gitu. Nah, ini gap-gap yang harus kita isi, gap-gap jurang-jurang kesenjangan yang harus kita pikirkan. Bagaimana anak-anak SMA kita itu lebih kompetitif dan mereka disiapkan untuk kuliah. Bagi saya tidak masalah kalau siswa itu datang dari keluarga miskin atau keluarga kaya. Yang penting kalau sama-sama disiapkan untuk lebih kompetitif, artinya para guru, orang tua sudah melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya. Tapi kalau kita sebagai educator, pendidik, dan tidak menyiapkan siswa didik kita untuk kompetitif dan masuk kuliah, berarti kita gagal. Karena tuntutan kuliah ada, semua orang saya yakin ingin memiliki pendidikan yang unggul, pendidikan yang baik, pendidikan yang terdepan, tetapi kapasitas guru, kapasitas kita sebagai orang tua masih terbatas. Nah, one on one, insya Allah dalam mimpi kami bisa menjembatani anak yang pintar daftar di one on one, mendapatkan informasi dan aspirasi untuk bisa sekolah lebih lanjut. Mungkin nggak S1-nya ya ke Amerika atau ke Eropa atau ke Australia atau ke negara-negara di Asia. Mungkin S2-nya. Mungkin S2-nya tidak, mungkin S3-nya. Why not? Sudah banyak orang melakukannya dan adik-adik yang masih, saya adik-adik atau anak-anak ya yang muda-muda yang sebaya anak saya masih bisa memikirkan bagaimana caranya untuk bisa kuliah di lembaga yang unggul. Karena kalau kita tidak kuliah di lembaga yang unggul, maka kemungkinan tidak semua bakat kita akan terekspos. Ya, baik Bunda. Mungkin sudah cukup menjawab dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Ya, Bunda bisa closing statement karena sudah 2 jam kurang lebih kita sudah ini di kuliah online ini. Ya, mungkin Bunda bisa langsung closing statement mengenai kuliah online, Bunda. Ya, silakan Bunda. Saya mengucapkan terima kasih atas undangan untuk sharing mengenai one-on-one friendship dengan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, atau siapapun yang berkesempatan melihat program ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk meningkatkan, untuk bersama-sama memupuk kesadaran dan kepemimpinan dalam mencapai kesejahteraan sosial. Kita mulai dari diri kita sendiri, kita mulai dari keluarga kita mulai dari bangsa kita. Mari kita membawa Indonesia global ya. Kenapa Indonesia global? Karena kita harus menyiapkan generasi kita untuk bisa lebih kompetitif. Dengan demikian jurang keterpisahan antara kaya dan miskin bisa kita lampaui. Untuk Indonesia sendiri, kita platformnya itu adalah pemberdayaan kesadaran dan kepemimpinan untuk mencapai keadilan sosial melalui pendidikan, entrepreneurship, dan filantropi. Mudah-mudahan kalau Anda mau gabung, klik oneononefriendship.com. Mari kita menyebarkan semangat Indonesia global melalui one-on-one friendship. Terima kasih. Iya, terima kasih Bunda untuk telah mengisi kuliah online I4 ini. Ya, semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sekali lagi. Baiklah teman-teman, kuliah online I4 kita ini kita akhiri dan sampai ketemu di kuliah online berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam.